Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat, korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Kita tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali, dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita, Indonesia. 3 pasangan capres tidak ada nyali tawarkan hukuman mati untuk koruptor. Ditulis oleh Heru Subagia. Koruptor lebih sayang nyawa daripada hartanya yang dirampas. Salah jika mereka akan kecewa atau frustasi dimiskinkan atau hartanya dirampas. Ada satu ketakutan luar biasa bagi koruptor yang perlu dicabut nyawanya daripada hartanya yang dirampas. Pasti koruptor yang terkena pasal hukuman mati akan ketakutan akut, depresi berat, dan langsung menjadi alim atau mu'alaf. Tontonan TV nasional yang ditunggu jutaan pemirsa masyarakat calon pemilih capres tidak memuaskan semua pihak. Dalam catatan khusus, tidak satupun capres 2024 memberikan opsi eksekusi hukuman mati untuk koruptor. Capres mungkin takut mati jika ketimbang hartanya hilang, atau juga bagi penegak hukum itu sendiri terkena pasal hukuman mati. Sebaiknya capres dan cawapres wajib bersumpah dan berikrar untuk menyediakan satu peti mati untuk dirinya dan ratusan peti mati untuk aparat di bawahnya. Korupsi di Indonesia sudah mendarah daging dan justru semakin merajalela. Namun produk hukum dan eksekusi justru semakin lemah dan tidak berwibawa.
koruptor semakin berani dan mencelakakan serta melecehkan hukum beserta institusinya. Parahnya, pelaku koruptor justru banyak melibatkan pejabat tinggi, pejabat negara, dan kepala daerah dan juga anggota dewan terhormat. Untuk itu, harusnya permasalahan korupsi harus diterapkan aksi luar biasa atau extraordinary. Hasil debat ketiga capres hanya bersifat normatif, bukan substansi untuk mencabut korupsi dan melumpuhkan koruptor sampai akar-akarnya. Penyampaian visi dan misi berkaitan penegakan hukum bagi koruptor dan juga pemberantasan. Ketiga capres hanya berbeda aliran, cara pandang perbedaan berkaitan ide dan gagasannya. Ganjar Pranowo cenderung bersikap moderat, Anies Baswedan paling berani, dan Prabowo Subianto defensif. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK. Kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat, korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Sangat disesalkan karena tidak ada satupun yang menyodorkan peti mati untuk dirinya jika terlibat korupsi, dan peti mati diberikan kepada pejabat di bawahnya yang melakukan korupsi luar biasa. Dalam penegakan hukum masalah korupsi, ketiga capres memberikan paparan visi dan misinya dalam penegakan hukum untuk koruptor sangat normatif. Apakah ini akibat tiga capres dan stakeholder pendukungnya banyak koruptor? Harusnya jatuhkan hukuman mati pada koruptor dan dirinya jika terlibat korupsi. Contoh Ganjar hanya menyodorkan solusi alternatif koruptor di Nusa Kambangan. Seperti yang diucapkan di Cirebon, meredam korupsi dengan memberikan tindakan tegas untuk koruptor dibuang di Nusa Kambangan. Anies menawarkan permasalahan aset dan memiskinkan koruptor, sementara Prabowo Subianto hanya menyetujui kedua pendekatan capres nomor 1 dan nomor 3. Disimpulkan jika ketiga capres
tidak berani tawarkan hukuman mati buat dirinya dan koruptor. Tidak ada nyali dan urgensi untuk mengangkat isu hukuman mati bagi koruptor, bagi penegakan hukum, bagi koruptor dan penuntasan korupsi secara radikal. Percuma ada perampasan aset dan juga pemiskinan koruptor jika justru yang ditakuti bukan kehilangan berkurangnya harta benda, tapi seyakin-yakinnya hukuman mati. Tuhan saja sudah ditakuti, tapi mereka takut menghadapi Tuhan lebih awal. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.